Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Pada malam ini kembali kita kedatangan tamu, dan beliau ini menurut saya adalah sosok pendamai, sosok yang menyatukan semua perbedaan-perbedaan yang ada. Karena beliau ini adalah ketua FKUB yang di dalamnya itu semua agama yang resmi di Indonesia ini ada di dalamnya. Maka tentu kita ingin bincang-bincang dengan beliau seperti apa eksistensi FKUB berkaitan dengan toleransi antara umat beragama, toleransi antara umat seagama, dan toleransi antara umat beragama dengan pemerintah. Bahkan istilah yang baru sekarang ada lagi namanya moderasi beragama. Saya kira ini mungkin yang akan kita bincangkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berbahagia ini Pak Kiai bisa hadir di podcast kami. Saya kira ini penting bagi umat dan bukan hanya semata tentunya satu kalangan umat saja, umat Islam, tapi semua kalangan umat yang ada di Indonesia ini. Betul. Artinya ya Islam sebagai rahmatan lil alamin, ya ini yang kita mau. Bagaimana sih sebetulnya wujudnya itu? Ini Ustaz, kalau saya tidak salah kan kemarin itu sempat kampung apa namanya kemarin? Kampung moderasi. Kampung moderasi. Seperti apa itu? Bisa mungkin dijelaskan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih banyak Pak Jadi Pak Ustaz diberi kesempatan untuk di tempat ini untuk sekadar juga sebagai wadah sosialisasi lah. Ya. Sosialisasi kepada seluruh pemirsa dan jumirsa Forum Kerukunan Umat Beragama. Sebetulnya untuk tugas kami ini adalah pertama memang untuk mendengarkan aspirasi masukan dari semua tokoh agama, tokoh ormas, kemudian kami menyalurkan ke pihak yang terkait, terutama ke pemerintah, kemudian juga bisa membuat rekomendasi tentang pendirian rumah ibadah. Sekaligus juga sosialisasi, membantu Kementerian Agama dalam mensosialisasikan yang namanya moderasi beragama. Di moderasi beragama ini sebetulnya ada dua program pemerintah. Itu pertama adalah Desa Sadar Kerukunan. Itu memang dimotori oleh FKUB itu sendiri. Kemudian kedua ada kampung moderasi yang ditangani langsung oleh Kementerian Agama. Ya terutama daerah-daerah yang rawan, kita anggap rawan dalam tanda kutip ini rawan. Kalau sebetulnya daerah kita kan hampir tidak ada yang namanya kerawanan, karena ini peran FKUB sebetulnya peran kami di FKUB yang aktif memantau daerah-daerah yang kami anggap bahwa ini adalah titik yang bisa ada kerawanan di dalamnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Terutama dalam hal memang toleransi umat beragama, toleransi antar umat beragama, artinya beda agama lah dengan kita ini yang kita jaga toleransinya. Yang kedua, di pengurusan FKUB itu sendiri memang kan terangkum semua, ada tokoh agama, tokoh ormas, tokoh masyarakat dengan keterwakilan umat beragama, tokoh-tokoh beragama. Ini kenapa kita rangkum ini semua supaya ada kerukunan intern umat beragama. Makanya antar umat terkadang kita mampu untuk toleransi dengan umat yang tidak seagama, tapi terkadang kita tidak mampu untuk toleransi dalam seagama. Makanya kita rangkum semua ini di dalam itu semua ormas, ada Muhammadiyah, ada NU-nya, ada
wahda Islamianya, ada istiqamahnya, pokoknya ada hidayatullahnya, semuanya ada di dalam. Nah, ini seterangkum kami ada 12 orang, itu semuanya ini ada perwakilan, kemudian perwakilan dari non Islam sendiri yang tidak seagama, inilah yang toleransi antar umat beragama. Terus untuk yang tadi ini untuk moderasi beragama itulah yang menjadikan sebagai jembatan untuk toleransi beragama dengan pemerintah. Iya, ini kita jembatani untuk itu. Dengan cara ini ada 2 tadi itu, kita bentuk desa sadar kerukunan. Yang kedua, kampung moderasi beragama. Ya, begini Pak Kiai. Jadi Jumirsa, karena beliau ini sebetulnya ya mungkin ini awal muncul di podcast nih, tetapi beliau ini kan sebetulnya dari Kondang di Kabupaten Kolaka Utara. Beliau juga kalau ceramah itu memang tidak membosankan, bahkan biasa orang masih mau, sudah selesai, karena dengan menguasai retorika sehingga beliau itu mampu membuat jamaah itu betah, membuat tertarik dengan sajian apa yang disajikan kepada audiens. Gini Pak Kiai, kan kalau kita bicara tentang toleransi antara umat beragama, bagaimana Pak Kiai Bebandang itu kan terkadang kan ada di kalangan kita itu agak sulit misalkan menyatu dengan yang lain, padahal memang yang perlu mungkin dipahami bagaimanakah Al-Quran atau contoh yang tadi dicontohkan Rasulullah perlakuan kita terhadap agama-agama lain. Mungkin itu sehingga gampangnya mungkin saudara-saudara kita yang tidak seakidah pun merasa nyaman berdampingan dengan kita. Kehadiran kita itu betul-betul bisa diterapkan, itu konsepnya rahmatan lil alamin. Bisa mungkin dijelaskan Pak Kiai? Jadi Al-Quran sendiri itu memang sudah memberikan sebuah penggarisan. Dari dulu kan 1400 tahun lebih Allah sudah tahu itu bahwa akan terjadi seperti nanti di kalangan hambaku. Ada perbedaan. Misalnya ayat mengatakan ya Yuhannas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayat bahwa Allah menciptakan kita ini dari bangsa laki-laki, perempuan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu ada tujuan Allah, lita'arafu. Lita'arafu ini kita banyak penerjemahannya, banyak penafsiran yang bisa kita terjemahkan, yang bisa kita tafsirkan. Kalau di situ kan saling mengenal, saling itu bisa saling langsungnya ya, saling mengenal, saling memaklumi apa yang harus kita kenal dari situ. Makanya ada saling memaklumi, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Ketika kita sudah kenal, maka itu kan akan muncul semua itu. Bahkan saling mencintai sekalipun itu bisa terjadi dengan lita'arafu itu. Kemudian dipertegas dengan apa hadis Rasul mengatakan seperti ini, anasu min Adam, bahwa semua manusia itu berasal dari Nabi Adam. Kemudian wa Adam min turab, Adam itu berasal dari tanah. Makanya la fadlahu li Arabiyyin wala ajamin, bahwa tidak ada keutamaan dimiliki oleh orang Arab dibandingkan dengan orang Ajam. Orang Ajam itu maksudnya orang non Arab ya. Seperti kita ya. Kita kan orang Ajam ini menurut orang Arab. Wala li abyadu ala aswadu, dan tidak ada juga kemudian keistimewaan dimiliki oleh orang yang berkulit putih dibandingkan dengan berkulit hitam. Tapi yang mulia di mata Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah siapa yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Kemudian setelah itu dijabarkan sendiri oleh Rasulullah, contohkan oleh Rasulullah. Misalnya begini, ketika Rasul duduk bersama dengan ngumpul bersama dengan sahabat, tiba-tiba ada orang yang datang menggotong jenazah. Kemudian Rasul serta-merta berdiri. Akhirnya sahabat juga ikut berdiri. Nanti setelah lewat ini baru sahabat bertanya, kenapa Rasul berdiri? Padahal yang meninggal tadi itu kan adalah orang Yahudi. Rasulullah saya tidak menghargai sebagai keyakinannya. Tapi saya menghargai sebagai manusianya dia kan. Luar biasa. Allah sendiri kan sudah mereka juga ada cucu Adam. Sementara Allah kan sudah berikan penghargaan terhadap semua anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memberikan kemudian kepada anak cucu Adam. Ini semua yang terkadang kita tidak mampu untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya ini adanya misalnya forum kerukunan umat beragama ini sebagai wadah untuk
pemersatu semua ini, sekalipun pemersatu hanya dalam hal kerukunan, tentu bukan dalam segi akidah. Karena kalau dari segi akidah kan sudah jelas penggarisannya, lakum dinukum waliyadin, bahwa agamamu, agamaku, agamaku. Itu dalam persoalan seputaran itu. Kemudian ya tercampurnya dengan ini ada jalan-jalan lain untuk mencapai dari semua itu, termasuk supaya kita tetap rukun, misalnya diaturnya, diawasinya, ditertibkannya ini pendirian rumah ibadah itu harus ada ketentuannya, harus kita atur itu semuanya. Karena kalau tidak diatur juga ini, sekalipun kemarin ada Menteri Agama bahwa nanti itu tidak perlu lagi ada rekomendasi dari FKUB, tapi rekomendasi langsung dari Kementerian Agama untuk melihat. Tapi mau tak mau nantinya kan kembali juga di FKUB, sekalipun tidak ada rekomendasi tertulis tentang pendirian rumah ibadah, maka bakal kacau juga ini kalau memang tidak ada yang pengawasan dari salah satu forum, apakah FKUB atau langsung di Kementerian Agama untuk mengawasi ini pendirian rumah ibadah. Karena ada persyaratan yang harus kita miliki, misalnya SKB 2 menteri, Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri, sekalipun sudah lama sebetulnya tahun 2006 itu sudah ada. Nah ini Ustaz, kan kalau di Kementerian Agama itu kan juga tidak hanya agama Islam di situ, walaupun mayoritas ya. Betul. Terus kita melihat dari sisi mana sehingga muncul FKUB di sini punya peran penting dalam merapatkan barisan di antara sesama anak bangsa. Ya tentu kita ini kan sebagai bangsa Indonesia, ya apapun agamanya jelasnya bahasa Indonesia kan begitu nunya kan, kita dipersatukan. Artinya perannya FKUB, sebab kalau kita melihat di Kementerian Agama memang sudah ada bahwa membawahi semua agama yang ada. Ya, betul. Nah, terus perannya nih FKUB dalam hal membantu Kementerian Agama. Jadi pertama itu peran kami memang melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Bukan hanya kegiatan keagamaan yang non Islam tapi termasuk yang kegiatan ini dilakukan oleh orang Islam sendiri. Semua, jadi misalnya menghadapi Idul Fitri, Idul Adha atau hari-hari besar Islam lainnya, itu kami melakukan pemantauan. Jadi juga termasuk agama-agama yang non Islam, ketika misalnya akan ada kegiatan yang hari raya lah misalnya, kami juga melakukan pemantauan. Jadi tapi itu sebatas pemantauan, kemudian kami bikin laporannya tentang ini, dan alhamdulillah kami dapatkan itu semuanya. Kalau misalnya salah satu titik di sini ada yang boleh dikata di sana itu mayoritas memang non Islam, sekalipun mungkin masih lebih banyak yang Islam, itu mah tidak kentara, tapi memang mayoritas non Islam. Ternyata ketika kami melakukan pemantauan itu sangat-sangat toleran dengan mereka, bahwa hari itu misalnya akan melakukan Natalan hari ini. Ternyata yang turun di situ membantu adalah orang-orang Islam. Kemudian demikian juga menghadapi Idul Fitri atau hari raya Idul Adha kemarin, ternyata non Islam juga ikut turun di situ. Ini yang pertama untuk melakukan pemantauan. Yang kedua, memang kami membuat laporan terhadap Kementerian Agama, pendataan kepada kemudian kami memberikan laporan ke Kementerian Agama bahwa inilah kondisi real di lapangan. Kemudian setelah itu kita evaluasi semuanya, artinya mencocokkan antara data dengan kenyataan yang ada, dan alhamdulillah itu sudah kita di sini berjalan dengan apa yang sebetulnya kita harapkan. Sekalipun ya pastilah ada hal-hal yang cara dibawa, karena inilah fungsi sosialisasi. Gini Pak Kiai, ini ada kendala yang dihadapi kan, tentu di kalangan kita saja umat Islam ini kan terjadi perbedaan sudut pandang yang berkaitan dengan itu. Kang, ada memang orang itu kayaknya kalau tidak seakidah dia seperti minyak dengan air. Iya, betul. Kira-kira bagaimana menyikapi itu, bagaimana memberikan pemahaman sehingga ini jangan terjadi. Sebab kalau kita melihat Rasulullah misalkan memberi makan Yahudi lagi, ini kok Rasul melakukan seperti itu, kenapa kita ini sepertinya kan ya ada rasa-rasa susah untuk disatukan lah di apa namanya, kita bersosialisasi, padahal sesungguhnya dalam kehidupan muamalat itu kan tidak dibatasi.
Iya. Iya. Artinya sepanjang itu tidak melanggar, siapapun kita bisa berinteraksi. Ada satu contoh ini Ustaz. Kami dapatkan misalnya saudara-saudara kita yang non muslim. Ini mereka selalu ingin untuk mendirikan rumah ibadah misalnya. Tapi kami kan sampaikan bahwa itu ada aturannya. Jadi kita terkadang terbentur ini teman-teman kita, saudara-saudara kita terkadang terbentur di persoalan aturan. Mereka tidak tahu tentang aturan itu. Bahwa ada aturan sebetulnya, ada KBM, keputusan bersama menteri, atau SKB 2 menteri misalnya itu yang menjadi alas kita untuk melakukan gerakan. Ini yang terkadang menjadi kendala awal. Ketidakpahaman kita terhadap aturan ini. Makanya inilah yang kami lakukan untuk sosialisasi setiap saatnya, setiap momen-momen, dan ini termasuk inilah mudah-mudahan nanti banyak ditonton oleh saudara-saudara di luar, baik Islam maupun non-Islam, bahwa semuanya misalnya begini, bahwa kami tidak pernah melakukan jalan untuk menyulitkan, untuk tidak membangun rumah ibadah, tidak. Dianggap menghalang-halangi, tidak, sama sekali tidak. Karena itu adalah pelanggaran kalau kami menghalangi. Hanya kami sampaikan bahwa aturannya seperti ini, taruh misalnya aturannya bahwa pendirian rumah ibadah itu ada aturan. Yang tidak diatur itu adalah pendirian tempat ibadah. Tempat ibadah tidak boleh dilarang. Di mana saja semua orang bisa. Jadi ya? Beda antara rumah ibadah dengan tempat ibadah. Tempat ibadah itu tidak diatur dalam SKB. Kalau rumah ibadah itu baru ada aturannya. Jadi tempat ibadah di mana saja bisa, kan tidak boleh dilarang oleh orang untuk beribadah. Sesuai dengan ajaran itu dilindungi oleh undang-undang. Yang rumah ibadah ini misalnya untuk mendirikan rumah ibadah itu harus minimal 90 jamaah yang akan menempati secara permanen tempat itu. Itu dalam artian ke semua agama. Misalkan Muslim 90 minimal, Kristen, iya. Berlaku untuk aturan ini berlaku secara tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Tidak ada. Artinya semua itu pokoknya rumah ibadah mau didirikan, artinya namanya rumah ibadah itu mesti ada ciri khas. Ada ciri khas misalnya kalau mesti ada, mungkin ada kubahnya, ada menaranya. Itu kalau ada ciri khas atau mungkin atau yang non Islam, apalah ciri dari agamanya itu yang ditampakkan, itu rumah ibadah. Kemudian bentuknya permanen. Ini yang menurut SKB. Jadi kalau di tempat ibadah tidak masalah. Yang kedua, aturannya itu di mana kita mau mendirikan rumah ibadah ini, maka minimal ada 60 masyarakat sekitar yang bertanda tangan. Menurut masyarakat sekitar di mana lokasi itu akan didirikan, minimal 60 masyarakat yang tanda tangan persetujuan dengan itu. Ini jam menjaga itu semua tadi, jalan menjaga kerukunan. Jangan sampai misalnya nanti setelah berdiri tanpa ada seperti ini, mereka merasa terganggu. Termasuk masjid kalau mau didirikan mestinya seperti itu, ada 90 jamaah. Cuma terkadang ini kalau masjid mau didirikan agak repot. Kenapa? Karena kita tidak tahu jamaah, misalnya masjid ini orang singgah saja menjadi jamaah di situ. Kalau misalnya ada masjid agung, orang lewat saja mau singgah jamaah, siapa saja bisa jamaah. Kemudian keluar masuk, jadi ada Ustaz nih, apa ini rasa penasaran ini. Ketika kita berbicara tentang FKUB sebagai wadah pemersatu, sebagai wadah yang membuat semua agama ini bisa duduk bersama nih. So gini, kita mungkin ini yang perlu memang sangat-sangat mungkin saudara-saudara kita yang non Muslim. Kan kita ini Muslim, ya misalkan ada beberapa makanan yang tidak boleh kita makan. Nah, kalau mereka kan tidak ada boleh makan saja semua makanan yang kita punya kan gitu. Nah, ini luar biasa sebetulnya. Jadi dalam konsep rahmatan lil alamin itu sudah kelihatan di sini tuh bahwa semua makanan kita boleh bisa dimakan. Tapi kita tidak semua makanan yang ada di situ itu bisa dimakan. Nah, mungkin ini juga perlu sehingga saling mendukung lah. Contoh, kan misalkan suatu saat mungkin kita juga bisa ini bahas kaitannya dengan ini kan kalau di tempat-tempat di banyak tempat kalau kita itu sangat ketat. Contoh, makan ayam itu tidak boleh kalau tidak dipotong. Makanya sampai-sampai kan ada namanya ayam potong, padahal semua ayamnya kan dipotong semua Ustaz. Nah, kenapa tiba-tiba ada ayam potong? Nah, yang luar biasanya kan ini apakah kita sudah ketat pengawasannya itu
bahwa yang dipotong itu benar-benar menggunakan Bismillah atau Muslim yang memotong. Saya kira ini mungkin juga perlu memang dan saudara kita yang non Muslim itu harus menghargai kita karena sudah begitu keyakinan kita. Bukan berarti ada di sini, tidak. Nah, bagaimana keberadaan FKUB di sini? Apakah biasa dibahas proses ini sehingga mereka sebenarnya justru malah butuh kita juga? Ya betul. Jadi gini, kemarin itu termasuk itu. Kami wawancarai saudara-saudara Muslim kita yang turut di acara itu, kami wawancarai, kalian makan di situ makan. Kalian tidak merasa ini bahwa makanan bilang, oh kita pun mereka sudah punya etika bahwa yang mau dipotong saja itu adalah makanan memang yang halal bagi Muslim. Artinya yang memotong itu adalah orang Islam ya, yang lain ini tidak. Kemudian kita pisahkan, bahkan alat yang dipakai pun terpisah. Artinya gini, di saat Idul Fitri, saudara-saudara kita yang non Muslim mau bersilaturahim ke kita datang tuh, tidak perlu mereka ragu dengan makanan yang kita siapkan. Berbeda dengan kita. Ketika berkunjung misalnya di acaranya, tentu kan kita muncul pertanyaan, jangan-jangan. Nah, memang ini mungkin perlu dibangun, Pak Kiai. Saya kira ini yang menarik. Terus terang kalau saya sangat memang dibutuhkan oleh kita utamanya umat Islam itu dengan adanya FKUB ini sebagai wadah di mana kita bisa bicarakan hal yang mungkin penting dan sembeli adalah orang Islam sendiri. Nah ini yang sebenarnya kan kita ini selalu memang itulah juga bedanya tuh. Apakah wadah yang dipakai? Sebab umat Islam kan kalau wadah itu dijilat saja anjing itu kan, cara membersihkan ini luar biasa, Ustaz. 7 kali. Iya. 7 kali air dengan tanah. Di situ juga itu fungsinya sebetulnya moderasi beragama. Bahwa kita tidak terlalu ekstrim, bukan berarti tidak fanatik, akan tetapi tidak ekstrim. Baik kanan maupun kiri dalam beragama, tapi fanatisme harus ada. Artinya saya kalau memang agama saya mengatakan ini halal ya halal, kalau ini haram ya haram. Saya kira Jumirsa dan pemirsa menarik sekali perbincangan kita ini sebetulnya adalah untuk kebutuhan kita semua. Saya kira sebagai warga negara Indonesia kan kita ini tidak boleh harus beragama. Jadi kita semua butuh perbincangan ini, semua membutuhkan ini. Kita harapkan mungkin suatu saat, karena tetap saya akan mengundang Pak Kiai datang di studio ini, mungkin suatu saat juga kita ingin mendengarkan beliau membawakan ceramah agama. Insyaallah. Mungkin nantinya mimbar agama dia akan menyampaikan pesan-pesan agama kepada pemirsa sekalian. Karena beliau ini saya katakan tadi, kayaknya memang tidak hanya karena belum disorot oleh media. Sekarang ini sudah mulai. Saya kira insya Allah yang kita bincang-bincang ini tidak terbatas, bahkan sampai ini 10 negara, Ustaz. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Sudah ada di pemberitahuan itu di sekian persen ini ada 10 negara. Amerika saja ada yang menonton kita. Arab Saudi ada yang menonton kita. Nah, kemarin makanya waktu Ustadz Nirwan itu saya minta pakai bahasa Inggris karena Anda bisa bahasa Inggris. Ya, saya kira begitu Pak Kiai. Mungkin ada penyampaian sebagai ketua FKUB. Yang pasti adalah kita rukun, kita damai, kita toleransi antara satu dengan yang lainnya, baik secara intern agama kita maupun antara umat beragama agama lain. Kita sebagai peran kami untuk menyampaikan hal ini sebagai sebuah kewajiban, dan tentu saya berucap terima kasih kepada Al-Ustadz Jumadi telah memberikan kesempatan ini untuk kami bersosialisasi kepada seluruhnya. Insyaallah mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan ini kita bisa bersua kembali. Terima kasih banyak, Ustaz. Pemirsa, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya kira ini kita ingin menggunakan media ini untuk senantiasa menyampaikan hal yang penting buat kita semua, sehingga insya Allah keberadaannya podcast ini memberi manfaat kepada kami berdua dan kepada kita semuanya secara menyeluruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah.